لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. Kemudian zaman rahmatullah. Yang keberapa? Yang keempat. Ini hebat yang keempat. Jadi antum yang mungkin ada perasaan gangguan jin, atau ada gangguan syaitan dalam diri antum, atau antum yang selama ini ada keluarganya yang mungkin ditimpa musibah, yang mungkin ditimpakan penyakit ain, penyakit hasad, atau gangguan jin yang lainnya. Kata Syekh Abdul Razak, anna tauhida huwa alladhi yatruduhu 'anil insani syayatin wa yaslam bihi min syarrihim wa yuslim bihi min batilis sahara wal kahina wal mashmu'utsaini wa ahlul batil bi asnafihim. Sesungguhnya tauhid inilah yang menyebabkan syaitan lari dari orang yang bertauhid kepada Allah. Sesungguhnya tauhid inilah yang membersihkan seseorang dari pengaruh sihir. Sesungguhnya tauhid inilah yang menyembuhkan seseorang dari penyakit ain dan berbagai macam tipu daya syaitan yang mereka lakukan. Subhanallah. Jadi kalau antum merasa, Ustaz, saya sudah diruqyah bertahun-tahun, Ustaz, tidak juga sembuh-sembuh, boleh jadi tauhidnya rusak. Ada orang yang diruqyah tidak berpengaruh karena boleh jadi tauhidnya rusak. Dan benar, Pak, saya pernah meruqyah seseorang, kita bacakan ayat, kok tidak berpengaruh ini? Tidak ada pengaruhnya, enggak berefek. Kemudian saya tanyakan, apa ada sesuatu yang kita pakai? Awalnya dia diam saja, tidak berani mengucapkan sesuatu. Dia diam, tapi saya paksa, demi Allah saya tinggalkan kini kalau tidak jujur kepada saya. Maka dia pun mengatakan, iya Ustaz, saya punya jimat itu dari kampung sebelah yang hitam-hitam ini. Itu berbentuk macam anunya, bungkusannya, dan di dalamnya hitam. Dan saya simpan dalam kamar saya. Dan betul Pak, kamar itu paling angker di dalam rumahnya. Kita pun bakar, kita pun ruqyah, Masya Allah. Baru setelah itu kita ruqyah, baru berefek. Lihatlah zaman rahmatullah. Ini luar biasanya. Jadi kalau antum merasa, kenapa pengaruh-pengaruh sihir, pengaruh ain ini tidak juga hilang dari diri kita? Sudah diruqyah berkali-kali, tidak sembuh-sembuh. Apakah ruqyahnya bermasalah? Kata Syekh Abdul Razak, tidak. Karena boleh jadi hati kita ini dipenuhi dengan kesyirikan kepada Allah. Hati ini tidak terbangun dengan tauhid. Karena kenapa? Beliau Syekh Abdul Razak mengatakan, membaca surah Al-Baqarah. Dan betul zaman tertentu, surah Al-Baqarah ini luar biasa manfaatnya. Kata Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, siapa yang membaca surah Al-Baqarah dalam rumahnya, maka pengaruh sihir, pengaruh syaitan dalam rumahnya itu akan hilang dan pergi, dan syaitan yang akan memasuki rumahnya itu tidak jadi. Inilah hebatnya surah Al-Baqarah. Dan Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya siapa yang membaca surah Al-Baqarah, tukang sihir dari manapun arahnya tidak akan pernah bisa menghadapi surah Al-Baqarah. Masya Allah Pak, ini surah Al-Baqarah luar biasa. Bagaimana dia menghadapi syaitan. Saya punya teman juga, dia mengatakan, Ustaz, saya habis nikah, saya tidak pernah menyentuh istri saya sedikit pun. Itu selama 3 tahun Pak. Jadi setiap kali mau disentuh, istrinya kesurupan. Jadi suaminya ini Pak galau Pak. Bisa dibayangkan, malam pertama ini dalam keadaan seperti ini, selama 3 tahun. Terus dia mengatakan, ada Ustaz yang sampaikan kepada saya, bacakan surah Al-Baqarah kepada istrinya antum sampai selesai 3 jam. Jadi memang harus bersabar kita membaca surah Al-Baqarah itu karena 3 juz. Jadi kalau antum cepat bisa mungkin 1,5 jam atau 2 jam. Tapi kalau lambat mungkin 3 atau sampai 4 jam, ya, tertati-tati 4 jam. Maka dia mengatakan setelah saya membaca surah Al-Baqarah, alhamdulillah, baru pada saat itu saya bisa menyentuh istri saya. Selama 3 tahun, Pak. Bisa mungkin bayangkan bagaimana dia bersabar menghadapi istrinya. Maka kata Syekh Abdul Razak, sesungguhnya membaca surah Al-Baqarah, membaca ayat kursi, kemudian membaca 2 surah Al-Ma'udzatain, Al-Falaq dan surah Nas, begitu pula dengan surah Al-Ikhlas, begitu pula dengan membaca zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah hamba Allah, semua apa yang kita baca ini memiliki sesuatu yang sangat luar biasa menghancurkan syaitan, menghancurkan pengaruh sihir, menghancurkan semua pengaruh-pengaruh ain dan seterusnya. Sehingga siapa yang membaca ayat-ayat yang diajarkan oleh Nabi SAW tapi tidak berpengaruh, maka boleh jadi ada yang salah dalam dirinya, tidak sempurna tauhidnya.
Makanya para peruqyah itu dianjurkan dia tidak boleh melakukan kesyirikan. Dia tidak boleh ada amalan-amalan yang mengurangi ketauhidannya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang ayatnya, "Wastafziz man istata'ta minhum bi sautik wajlib 'alaihim bi khailik wa rajlik wasyarikhum fil amwali wal aulad wa'iduhum wa ma ya'iduhum asyaitanu illa ghurura inna ibada laysa laka 'alaihim sultan." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, silahkan engkau wahai syaitan, para iblis, menyesatkan manusia dengan suara-suara kalian, dengan khayalan-khayalan kalian, dan silahkan kalian ikut serta dengan orang-orang yang mengejar harta dan membanggakan anak-anak mereka, dan berikan mereka angan-angan yang tinggi, janjikan kepada mereka, karena sesungguhnya apa yang kau janjikan adalah perkara yang sia-sia sifatnya. Artinya apa jamaah rahmatullah? Allah menyampaikan kepada kita dalam ayat ini, syaitan senantiasa merusak kehidupan kita dengan berbagai macam bentuknya, dan diantaranya adalah gangguan jin jamaah rahmatullah. Ada orang terhalang dengan pernikahan karena gangguan jin. Yang ini banyak kita dapatkan pada wanita. Setiap kali mau dilamar, muncul gangguan jinnya, muncul penyakit gilanya. Bahkan tidak sedikit ada orang galau karena gangguan jin. Ada orang was-was karena gangguan jin. Ada orang yang tidak khusyuk dalam sholatnya karena gangguan jin. Ada orang yang psikologinya tidak stabil karena gangguan jin. Mudah marah, mudah membentak. Lihat dalam rumah tangga kita, kok rumah tangga ini kayak berapi dia. Permasalahan sedikit tapi suami istri selalu langsung meledak. Ucapan yang tidak terkendali, emosional yang tidak terkendali, gangguan jin. Ustaz, saya sudah zikir ini, zikir pagi dan petang, tapi masih ada gangguan. Tidak sempurna tauhidnya. Karena bagaimana mungkin, kata Syekh Abdul Razak, ente sudah membaca surah Al-Baqarah, sudah membaca Al-Ma'udzataini, sudah membaca zikir dan pagi dan petang, tetapi tidak memberikan efek. Karena kenapa? Tauhid itu tidak sempurna kepada Allah Jalla Jalaluhu. Inilah hebatnya tauhid zaman rahmatullah. Bahkan orang-orang soleh sebelum kita, Pak, itu kalau sakit tidak langsung ke dokter. Nabi kita SAW kalau sakit tidak minum obat. Tetapi orang-orang soleh sebelum kita, itu kalau mereka sakit langsung membaca ayat-ayat yang bersifat syifa. Doa-doa yang di dalamnya ada syifa. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan, saya dahulu berada di Basra, dan saat itu saya langsung sakit, tiba-tiba saya sakit. Saya berusaha mencari tabib, dokter, tapi saya tidak mendapatkannya. Maka dia pun teringat dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Di mana para sahabat pernah mengobati seseorang yang kadang dalam sakit, sudah diobati Pak, sudah diobati berbagai macam obat, tetapi tidak sembuh. Kemudian sahabat ini mengambil air dan meniupkannya dengan surah apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah, Ummul Qura, Ummul Kitab. Hanya dibacakan surah Al-Fatihah, satu surah saja sembuh, seolah-olah dia tidak pernah mendapatkan penyakit tersebut. Tapi kita 100 kali surah Al-Fatihah ini Ustaz, 10 kali Ustaz, abu-sabusa yang bawanya Ustaz, tidak sembuh-sembuh Ustaz. Boleh jadi tidak sempurna tauhid kepada Allah. Tidak ada khusyuk dalam membaca surah Al-Fatihah. Terburu-buru, tak bese-bese. Tidak ada ketenangan membaca surah Al-Fatihah. Karena orang yang tauhidnya sempurna membaca Quran, dia tumaknina membacanya, kata Syekh Abdul Razak. Ini luar biasa Pak. Jadi para ulama itu kalau menjelaskan sesuatu, mungkin kita sering membaca zikir-zikir pagi dan petang, tapi tidak berefek, tidak berimbas. Karena kalau kita membaca subhanallah, itu kan kalau imam itu. Zikir jamaah, alhamdulillah, sampai kalau orang mengatakan la ilaha illallah, tinggal apa yang dibaca? Tinggal apa dibaca? Hu. Jadi nanti kesurupan mengatakan, nah inilah hebatnya orang yang berzikir. Ya, sampai dia kesurupan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna ibadi laisa laka 'alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila." Ini ayatnya. Sesungguhnya hamba-hambaku yang senantiasa menegakkan tauhidnya kepadaku, maka engkau syaitan tidak akan bisa mencelakakannya. Ini hebatnya Pak. Jadi siapa yang rajin beribadah, sihir manapun tidak akan berpengaruh untuknya. Siapa yang kuat zikir pagi petangnya, pengaruh sihir tidak akan bisa mempengaruhi. Karena terlalu hebat tauhidnya. Bagaimana mungkin sempurna tauhid, ada pengaruh keburukan dalam dirinya? Tidak akan mungkin. Coba lihat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Saking takutnya syaitan, kata Rasulullah SAW, menyampaikan kepada kita bertagaib, itu Umar kalau berjalan suatu jalan, maka syaitan akan cari jalan yang lainnya. Karena tidak berani berpapasan dengan Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Apa yang membuat Umar seperti ini Pak? Yang kalau dia berjalan, jangankan
manusia yang takut kepadanya, orang-orang kafir takut kepadanya, syaitan pun cari jalan yang lainnya. Apa yang membuat Umar seperti ini? Disegani, ditakuti oleh syaitan? Jawabannya apa, Pak? Tauhid yang dia miliki. Begitu pula Imam Ahmad, satu ketika ada orang kesurupan. Afwan kalau saya salah ya. Imam Ahmad satu ketika ada orang kepadanya, datang kepadanya. Ya Imam, keluarga saya kesurupan. Maka apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad? Atau imam yang lainnya, saya lupa. Afwan kalau saya lupa. Maka kemudian sang imam mengatakan bawa sendal ini dan berikan pukul kepada si fulan. Dan benar saja zaman rahmatullah, ketika sendalnya imam ini diperlihatkan, jin itu kabur. Ketika dia meninggal, sendalnya ingin digunakan lagi, tidak berpengaruh lagi. Karena jin mengatakan orangnya sudah mati. Lihat zaman rahmatullah, bagaimana kesempurnaan tauhid itu menghilangkan pengaruh sihir. Bagaimana sempurnanya tauhid menghilangkan pengaruh syaitan dalam diri kita, keluarga kita, anak-anak kita. Bagaimana sempurnanya tauhid membuat pengaruh-pengaruh sihir itu tidak ada pengaruhnya dalam diri kita. Inilah hebatnya orang yang bertauhid. Tetapi orang yang jauh dari ibadah itu gampang dikena santet. Orang yang jauh dari ibadah mudah untuk kena jing. Ini datek sedikit jing ai kesurupan nih. Tapi orang yang bertauhid, masya Allah Pak. Ini jawabannya Pak. Jadi kalau antum ingin sempurna kesehatannya, sempurna peribadatan kepada Allah, maka hendaknya berada di atas tauhid. Kemudian yang terakhir zaman rahmatullah, yang bisa kita sampaikan bahwasanya tauhid dia adalah merupakan obat yang sangat luar biasa untuk menyembuhkan penyakit kita. Ya, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, saya hampir lupa. Ibnu Qayyim ketika beliau sakit, dia hanya mengambil air dan meniupkan surah Al-Fatihah. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, seketika penyakit yang ada dalam diri saya itu hilang. Itu luar biasanya Pak tauhid. Jadi kalau antum lagi sakit, jangan mudah ke dokter. Kalau anak kita sakit, istri kita sakit, jangan mudah langsung ke dokter. Tapi amalkan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Di antaranya membaca surah Al-Fatihah. Bahkan saya ingin ajarkan antum, di antara doa-doa, ketika ada tubuhnya antum sakit, apapun bentuknya, maka letakkan tangan antum di tubuh yang sakit dan membaca apa? Bismillah 3 kali. Kemudian a'udzubillahi wa qudratihi min kulli syarri ma ajidu wa uhadzir. Kata Nabi SAW, siapa yang mengamalkan amalan ini, maka semua penyakit yang ada dalam dirinya itu sembuh. Pertanyaannya kemudian, yakinkah kita atau tidak? Inilah jawabannya zaman rahmatullah. Ustaz, sesak kali Ustaz, saya baca tidak sembuh-sembuh. Karena kita tidak yakin. Kita hanya sekedar lafaz. Dan pengetahuilah zaman rahmatullah, kata Syekh Abdul Razak, pengaruh yang luar biasa ketika seseorang membaca ayat-ayat ruqyah atau zikir-zikir yang berkaitan dengan pengobatan, itu berpengaruh dengan tauhidnya seseorang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin." Sesungguhnya kami telah menurunkan syifa, yaitu Al-Qur'an, sebagai syifa, sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.